Assalamualaikum, halo ketemu lagi di channel YouTube-nya Planet Jeep. Kali ini kita nggak kayak biasanya, kita nggak nge-review hasil modifikasi mobil Jeep, tapi kita kali ini mau review atau sharing bagian dari suspensi yang juga kalau kita selalu modif, selalu kita sebut-sebut. Nah, apa sih yang mau kita review? Tonton terus channel ini sampai habis. Banyak yang menanyakan, emang lift kit itu apa sih? Lalu apa aja isi dari lift kit tersebut gitu loh. Dan kenapa harus memakai lift kit untuk biar mobilnya tinggi? Nah, dari situ kita akan bedah tipis-tipis ya kan soal peranti lift kit ini. Yang akan kita sharing ini kebetulan lift kit untuk meninggikan Jeep JK 4 pintu ukuran 2,5 inch ya, karena pada umumnya Jeep JK di kita gitu kan masih dipakai untuk daily harian ya kan. Tapi juga sesekali mereka mungkin bisa bawa juga ke habitatnya ya, ke daerah, ke alam, pegunungan, yang mau camping. Nah, oleh karena itu dia pengen mobilnya lebih tinggi, diganti ban yang lebih besar. Nah, kita selalu sarankan pakai lift kit. Lift kit itu apa sih? Lift kit itu adalah suatu perangkat suspensi untuk meninggikan mobil. Lift kit itu terdiri dari beberapa bagian ya. Yang utamanya adalah pastinya per. Nah, dalam lift kit itu isinya ada 2 set per ya. Per depan dan per belakang. Nah, ini dia nih. Ini yang tinggi untuk per depannya, untuk Jeep JK ya. Ini yang lebih pendek, yang lebih lebar. Ini per belakang. Ini per yang sudah dirancang dengan diameter bahannya dan semuanya udah dirancang memang untuk Jeep JK 4 pintu. Karena untuk 4 pintu dan 2 pintu sebenarnya dia punya lift kitnya berbeda ya. Dia part numbernya berbeda. Karena apa? Karena kan 2 pintu bobotnya lebih enteng, otomatis juga spring rate, jadi ke tingkat keregangan si pernya itu beda dengan untuk yang 4 pintu karena dari mempertimbangkan bobot kendaraannya. Nah, jadi isinya yang utama adalah yang untuk meninggikan mobil memang yang terpentingnya adalah si peranti per ini nih. Gitu loh. Dia terdapat 2 pasang ya, depan belakang. Nah, jadi part berikutnya yang terdapat di lift kit 2,5 inch-nya. Ini kemudian mereka Teraflex ya, saya lupa bilang. Ada link sway bar. Nah, ini link sway bar. Atau kalau bahasa umum, bahasa bengkelnya ya, kalau itu tuh link stabil. Nah, kalau bahasa bengkel link stabil. Jadi ini link untuk stabilizer nih, link sway bar. Ini kita dapat satu set, cuman sepasang. Habis itu apalagi sih peranti dari lift kit ini? Nah, ini glinding lagi dia ya, rolling aja nggak apa-apa deh. Nah, ini yang agak gede ini nih, ini bracket track bar belakang. Nah, apalagi tuh bracket track bar belakang? Nah, kan makin bingung. Track bar belakang. Nanti untuk detail-detailnya masing-masing part ini kita jelasin lagi nanti pas di bengkel. Nah, ini bracket track bar belakang juga sudah dapat dari paketan lift kit 2,5 inch-nya Teraflex. Terus yang berikutnya dalam satu dus ini perintilan perintilan pendukung-pendukung ini kayak, nah ini bump stop depan untuk di per depan, di bump stop depan, dan ini bump stop belakang dapat juga dari Teraflex, sama kit hardware-nya ya, hardware-nya ini
Di sini isinya dari berbagai perintilan baut, terus kuncian-kuncian per biar pernya itu bisa natak dengan apa namanya aman gitu ya, nggak lepas dari mangkoknya. Terus ada juga ini nih, ada juga di sini bracket untuk kabel rem dari paketan ini semua. Nah inilah paketan lift kit 2,5 inch Teraflex. Jadi kalau teman-teman yang pernah nanya ke kita Planet Jeep atau mungkin yang baru ngeliat-liat di review-review YouTube-nya kita ya kan, hasil modifikasi kita mobil JK yang sudah di lift 2,5 inch segala macam, kan mungkin biasanya melihatnya kan hanya sudah terpasang, tapi belum pernah ngelihat mungkin fisik sebelum terpasangnya seperti apa sih lift kit. Nah ya inilah barang-barang lift kit 2,5 inch. Untuk mobil Anda bisa tinggi dan nyaman dipakai dan aman, itu belum cukup. Dari peranti lift kit ini mesti ada tambahan-tambahan peranti yang kita udah bilang sekarang sih wajib ya. Wajib diganti untuk menunjang peranti lift kit ini. Apa aja barangnya? Nah ini ya peranti selanjutnya nih. Iya, ini dia nih. Waduh agak berat juga ya. Ini dia. Track bar depan. Apa sih track bar gitu loh kan? Jadi kita spill dulu sekarang ya. Track bar itu jadi untuk ngejaga biar sumbu gardan itu tetap di center ya, di tengah. Jadi mobil tuh ngayun hanya atas bawah aja, tapi nggak ngayun-ngayun ke samping gitu. Dia buat ngejaga biar nggak lari ke kanan ke kiri gitu loh istilahnya. Ini buat jagaannya nih, ini track bar gitu loh. Nah, peranti selanjutnya yang harus dipasangkan juga, yang diganti adalah shock breaker. Jadi, shock breaker ini banyak orang-orang yang pengen mobilnya tinggi tapi shocknya masih pengen mempertahankan standar. Nah, itu udah sangat nggak ini ya, kita nggak rekomen ya. Karena dari situ nanti hasilnya memang bisa dipasang masih shock. Kalau 2,5 inci shock standarnya mau dipasang bisa. Cuman bisa dipastikan hasil dari bantingan mobil Anda itu udah nggak nyaman, pasti nggak nyaman, bahkan cenderung nggak aman. Nah ini wajib diganti. Nah jadi peranti-peranti yang tadi saya sebutin, yang saya jelasin ini yang untuk lift kit, lalu ada tambahan lagi track bar depan. Nah kalau track bar belakang kalau untuk 2,5 inci masih bisa deh nggak diganti karena sudah dapat bracket track bar belakang. Nah nanti akan jelasin lebih lanjutnya fungsi dari masing-masingnya ya, kayak link sway bar atau link stabil ini, terus track bar. Kalau per udah pasti tahu ya, mungkin teman-teman udah pasti per ya memang untuk biar menopang mobilnya jadi lebih tinggi. Tapi kalau yang mungkin link stabilnya kenapa mesti diganti, lalu si track bar depan kenapa mesti diganti, dan shocknya nanti kita jelaskan lebih lanjut di bengkel. Oke, sekarang kita ada di bengkel nih. Jadi kita mau tunjukin satu-satu dari bagian dari si lift kitnya ini. Kebetulan di samping saya ada Jeep JK 2014 yang lagi diangkat nih ya. Di sini lagi nggak mau pasang lift kit, belum mau pasang lift kit. Cuman memang lagi mau dibongkar seputaran kaki-kaki. Nah, mumpung lagi ada diangkat, jadi kelihatan nih barang-barangnya. Nah, jadi gini. Satu aja yang pertama, perantinya kan per ya. Per ini untuk menggantikan per standar ini. Yang pasti dia lebih pendek ya per ini dibanding yang ini. Dari bahan juga diameternya lebih tebal, spring rate-nya beda. Jadi sudah dirancang sedemikian rupa yang ini dari Teraflex ya. Untuk menopang bobot JK 4 pintu ini. Dan bisa menaikkan mobil setinggi 2,5 inci. Jadi ini pengganti per standar si
spring ini, spring depan dan spring belakang dia. Oke, nextnya peranti pendukungnya itu yang dapat dari ini adalah link sway bar. Nah, ini dia link sway barnya atau link stabil. Ini kan stabilizernya ya, kanan kiri. Nah, ini kan masih pendek nih. Ini mobil posisi didongkrak, dia otomatis turun. Sama pun begitu, kalau dia ditinggiin, dia otomatis kan lebih turun kayak gini kan. Posisinya ini nggak boleh seperti ini. Nggak boleh dia miring ke bawah kayak gini, nggak boleh. Dia ataupun ini terlalu naik ke atas pun nggak boleh. Jadi rata ataupun kalaupun miring sedikit. Nah, itu ada batas toleransinya. Nah, oleh karena itu link ini karena pendek harus diganti yang lebih panjang. Oleh karena itu dapatlah si link sway bar bawaan dari si paketan lift kit Taraflex. Tapi kan cuma 2 ya. Nah, padahal ada depan belakang link sway bar. Nah, otomatis kalau untuk 2,5 inch memang karena dapatnya cuma sepasang, ini yang panjang ini kita taruh di belakang. Lalu link sway bar belakang yang panjang lebih panjang dibanding standar yang depan itu pindah ke depan. Otomatis si sway bar ini terkoreksi, nggak ketarik seperti ini. Karena kalau posisinya ketarik seperti ini akan menyebabkan mobilnya jadi efek body rollnya sangat berasa, jadi limbung karena ini fungsi sebagai stabilizer. Tuh dia fungsi dari link sway bar atau link stabil. Lalu nextnya di depan dulu aja ya. Oh, ini deh. Ini bump stop per depan ya, menggantikan bump stop yang bawaan dari mobil. Ini taruh nanti di dalam spring sini, dalam coil spring nih. Nah, begini posisinya ya kan. Nah, itu jadi ini untuk menggantikan bump stop yang standarnya yang lebih pendek. Yang ini kan karet, kalau ini dia poliuretan kali ya, lebih keras jadi lebih kuat enggak. Terus hardware kit ini saya bilang di sini ada bracket buat ini nih kabel selang rem. Jadi biar selang rem ini juga nggak ketarik banget kalau pas dia udah ditinggiin. Ada bracket di sini, lalu juga di sini ada kuncian untuk kuncian per agar pernya nggak gampang lepas. Nah, inilah fungsinya dari si hardware pack dari Taraflex. Lalu kita nambah ke belakang, kita bawa semua nih sekalian peranti-peranti yang ada di belakang. Lalu ini sama nih bump stopper ini dipasang di sini nih. Nah, di gardan sini dia buat tahanan juga biar kalau pas ngayun maksimal nggak mentok. Kalau mentok tuh masih ketahan. Ini kan ada karet juga. Nah, ditambah lagi ini nih. Jadi di sini nih ntar nih kurang lebih seperti ini ya. Gitu loh. Nah, kayak gitu. Ini buat tahanan juga, buat bump stop. Buat tahanan biar nggak mentok maksimal tuh kejaga. Lalu, nah ini dia. Yang mungkin juga masih agak bingung, bracket track bar. Yang tadi saya bilang track bar. Mana sih track bar? Track bar itu kan ini nih. Nah, batang yang melintang dari kiri kanan. Ya kan? Kalau yang depan juga sama miring begini, cuma dia dari kanan ke kiri. Sebaliknya, kalau ini ditinggiin, ya kan, masih pakai bawaan, masih terus ada bracket segala macem, otomatis sumbu roda itu akan bergeser. Kalau untuk yang belakang ditinggiin, track barnya masih standar, nggak pakai bracket kayak gini, dia kan akan miring banget nih. Otomatis si roda kanan akan lebih keluar dibanding roda kiri. Roda kirinya agak masuk ke dalam dikit, roda kanannya keluar. Jadi sumbunya terganggu. Ini akan bergerak ke kanan. Oleh karena itu dikoreksi, ditambahin bracket ini nih. Nah, jadi ini nggak ketarik. Dia akan tetap kondisinya sama seperti saat mobil itu belum ditinggiin. Karena ada bracketnya gitu loh, ada penyanggahnya. Saya bilang kalau sudah dipasang lift kit, memang harus ada peranti-peranti ini bisa dibilang udah wajib lah dipasang gitu loh, wajib diganti standarnya, yaitu track bar depan. Sama penjelasannya seperti yang di belakang, track bar belakang. Track bar depan itu ngejaga agar, nah ini dia ini ya, track bar, oh ini ya. Nah, ini track bar, ini ngejaga agar sumbu si gardan itu tetap center di tengah. Dia nggak boleh miring kanan, geser kiri. Ini jagaannya nih track bar.
Nah, kalau dia ditinggiin, ininya masih standar karena pendek, terbatas ininya, otomatis dia akan narik. Kalau yang depan, sumber roda yang kirinya akan lebih keluar dibanding sumber roda yang ke kanan. Jadi kalau yang belakang ketariknya dia lebih keluar yang kanan, kalau yang ini depan dia akan bergeser ke kiri. Pasti diukur keluar bannya ini dari yang kanan sama kiri pasti berbeda. Pasti lebih banyak keluar ke sebelah kiri. Itu yang bikin mobil jadi banyak narik. Biasanya lari ke kiri itu mobil. Nah, menyiasati itu solusinya adalah yaitu dia track barnya diganti ini yang adjustable. Jadi panjangnya bisa disesuaikan. Dalam artian kalau mobil kita nih udah pasang lift kit 2,5 sekarang. Nextnya mau naik lagi lift kitnya 4 inci umpamanya karena bannya saya bosen pakai ban kecil 35, semua naikin 37. Nah, ganti lift kit 4 inch, track barnya nggak usah diganti lagi karena track bar ini support dari tinggi 2,5 sampai 4,5 kalau nggak salah ya. Pokoknya ini untuk tinggi 2,5 inch sampai 4 inch ini bisa support lah pastinya si track bar ini. Ada beberapa merek sih, ada Teraflex, ada JKS. Nah, salah satunya Teraflex nih. Itu fungsinya. Kenapa track barnya harus dipasang juga untuk support biar mobilnya enak dikendarain walaupun udah ditinggiin. Nah, yang terakhir nih yang nggak kalah pentingnya, shock breaker ya. Kenapa juga harus diganti? Nah, kita lihat nih. Ini posisi shock breaker sudah ketarik maksimal, ini lagi turun kan bannya, diangkat turun. Ini posisi udah maksimal, dia udah habis nih turunnya. Pernya per standar. Kalau kita kasih per yang lebih tinggi, otomatis juga ini akan lebih turun lagi. Shock breakernya nggak akan ngejar, dalam artian kalaupun ngejar dia sudah mentok nih, sudah habis, nggak bisa dia untuk ngayun turun lagi. Otomatis bantingannya, redamannya itu tidak akan berfungsi dengan baik, pastinya keras. Yang kedua juga shock breakernya lama-lama akan cepat rusak, nggak pakai lama rusak, dan juga pastinya ya nggak nyaman dan nggak aman juga. Oleh karena itu mesti diganti shock breaker yang lebih panjang. Nah, kayak ini kan lebih panjang nih asnya, dia support untuk, nah ini kan perbandingannya tuh jauh nih, asnya masih ke bawah tuh ini. Karena memang ini untuk tinggi 1,5 sampai 3 inci. Jadi kalau ditinggiin 2,5, dia shock breaker ini masih support gitu loh. Dia masih ada jarak main untuk turun dan juga untuk pas lagi masuk. Jadi beda kan sama ini. Kalau ini udah habis gini, nggak bisa turun lagi dia. Padahal kita kalau lagi jalan kan, kalau kena guncangan, lubang, dia kan akan ngayun ke bawah, ngayun ke atas. Nah, ngayun ke bawahnya udah habis. Otomatis kan udah habis, ngayun ke atasnya juga dia akan keras. Nah, itu yang bikin jadi limbung nggak perluan juga. Ini peranti-peranti yang memang harus dipasang kalau mau Jeep Anda tinggi, keren, tapi aman dan nyaman. Sebenarnya ini nggak cuma Jeep JK aja ya, Jeep JL atau Gladiator pun sama pada prinsipnya seperti itu. Dan mungkin mobil yang lain juga, SUV lain atau Jeep lain, selama sistem suspensinya sama seperti ini, itu dia. Jadi ada peranti-peranti pendukung selain lift kit yang memang harus dipasangkan agar mobilnya proper digunakan. Oke, jadi udah lihat ya tadi dari bengkel masing-masing part-part ini berperannya sebagai apa dan berfungsi sebagai apa, dan keperluannya itu, ini memang berarti memang sudah mungkin dari teman-teman sudah bisa ngebayangin ya. Jadi memang inilah peranti-peranti yang harus dilakukan kalau ini, terutama Jeep JK ya, karena kita ngebahas Jeep JK-nya mau ditinggiin gitu loh. Nah, dari situ memang menepis kalau ninggin mobil hanya diganjel, nggak perlu ganti shock. Nah, itu kita sudah bisa tepis, itu bisa, tapi sangat tidak disarankan dan tidak proper. Jadi teman-teman nggak ragu lagi ya untuk modif mobilnya.
biar tetap nyaman, aman, tapi keren. Nah, jangan ragu-ragu, datang aja ke Planet Jeep. Bisa mau pasang lift kit, mau apapun lah, soal kaki-kaki, mau aksesoris segala macam, silakan datang aja ke Planet Jeep. Kita ada di Komplek Otomotif AXC Sumarekon Bekasi, Blok VF 9 sampai 16. Atau kalau mau tanya-tanya dulu, ada 3 nomor sales consultantnya Planet Jeep di link bio Instagramnya Planet Jeep ya. Ada 3, ada nomor saya Dodi, ada nomornya Dwiki, dan juga ada nomornya Ade. Atau bisa DM dulu, atau bisa telepon ke call center, nanti diarahkan ke sales consultantnya gitu. Jangan ragu-ragu lagi, datang aja ke Planet Jeep. Ditunggu. Wassalamualaikum, dadah.